Selamat datang di KBTK Lab School Jakarta. Oke, jargonnya anak Lab School cerdas, kreatif, ceria. Oke. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi kita akan berbincang cukup dalam mengenai trending topik yang sedang muncul di dunia PAUD saat ini. Oke, jadi sedikit saya perkenalkan untuk narasumber kita kali ini. Perkenalkan, di sini ada Ibu Eva Yasmin. Halo, Ibu. Apa kabarnya, Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke. Semua. Nah, beliau ini juga termasuk salah satu ex atau mantan ya ketua BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta, dan juga pernah menjabat juga sebagai ketua 1 APAUDI Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi sedikit mau ini Ibu, gimana pengalamannya berkecimpung di dunia keorganisasian ya, khususnya PAUD gitu. Ya, sebenarnya kalau organisasi itu belakangan. Awalnya justru malah sebagai praktisi ya, karena memang memiliki dulu saya punya early childhood education, maksudnya school itu tahun 98. Nah, kemudian 2002 itu memang saya gabung di direktorat PAUD yang memang waktu itu kita membantu dalam membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang tersangkut dengan PAUD ya, maksudnya perjalanan PAUD seperti apa gitu. Nah, tahun 2020 saya ada buat daycare sampai sekarang. Nah, di antara waktu itu ada beberapa organisasi yang memang terlibat. Di antaranya pada saat kita inisiasi Himpaudi itu di tahun 2006 kita membuat organisasi Himpaudi untuk pendidik anak usia dini gitu ya. Kemudian itu saya di sana sampai dengan tahun 2017. Kemudian tahun 2008 saya ada terkait dan tergabung dengan asesor untuk akreditasi PAUD PNF ya. Dan berakhir sekarang ini sebagai anggota BAN PAUD PDM DKI Jakarta gitu. Kemudian ada lagi tadi APAUDI disebut ya. APAUDI itu saya aktif tergabung di tahun 2022 sampai saat ini masih menjadi ketua 1 di APAUDI gitu. Jadi organisasi yang aktif itu ada satu lagi, lembaga sertifikasi kompetensi, itu juga dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang masih. Jadi memang kalau untuk organisasi itu adalah pendamping dari praktisinya saya aja. Itu kalau lembaga sertifikasi profesi itu berarti di bawah Kemenaker atau gimana, Bu? Oh, bukan. Jadi dia lembaga sertifikasi kompetensi, bukan profesi. Kompetensi. Jadi itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, berarti Kemendikbud. Kalau yang tadi profesi memang di bawah Kemenaker. Kalau yang profesi ada juga tadi berarti ya. Ya. Oke, berarti udah lama sekali ya, Ibu ya, dari 98 ya, Bu ya tadi ya awalnya. Iya, cukup lama. Panggil direktorat di tahun 2002 ya. Oke. Ini sih sedikit gimana perjalanan, kan Ibu yang selama ini melihat secara jelas ya, mulai dari 98 sampai sekarang tuh dunia PAUD tuh berkembangnya seperti apa sih, naik turunnya gitu, kisah-kisahnya. Apa gimana? Nih cerita tentang PAUD-nya ya. Dunia PAUD di Indonesia. Dunia PAUD di Indonesia itu kalau untuk bahasa PAUD-nya sendiri itu kan memang ada di tahun tadi, semenjak adanya direktorat berdiri di tahun 2000. Sebelumnya mungkin kalau kita belum kenal PAUD, mungkin di Indonesia itu lebih kenal duluan kindergarten atau TK gitu ya. Tapi dikarenakan ternyata itu merupakan satu payung yang sebenarnya harusnya bisa sama-sama di bawah satu satu payung gitu ya. Jadi TK pun kita sekarang sebutnya early childhood, karena early childhood atau pendidikan anak usia dini itu memang kan
secara worldwide itu memang harusnya 0 sampai 9 tahun. Tapi kalau di Indonesia 0 sampai 6 tahun. Nah, karena itulah makanya ada pembagiannya, karena TK sudah di sini lebih dahulu dengan istilah PAUD. Maksudnya sebelum ada PAUD, bahasa TK itu sudah ada. Jadi usia 4 sampai 6 itu adalah ranahnya TK gitu ya. Tapi sebenarnya kalau payungnya PAUD itu 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi itu yang berkembang ya, yang berkembang di Indonesia seperti itu. Tapi harusnya kita nggak usah mempermasalahkan hal-hal tersebut harusnya ya. Tapi kan karena memang ya ada beberapa hal lah yang memang kita mungkin nggak bisa atur semau kita gitu ya. Jadi itu berjalan sesuai dengan kondisi yang berlaku nantinya gitu. Berarti emang nomenklatur mengenai PAUD itu resmi dari tahun 2000 itu ya? PAUD ya, PAUD itu jadi kalau ada kembali lagi bahasa PAUD itu adalah non formal, TK itu formal. Nah, itu masih di situ pada tahun itu masih seperti itu. Gitu. Harusnya sih seperti itu. Sampai saat ini juga mungkin seperti itu, tapi karena masih ya, tapi karena saya ini awalnya dari early childhood, artinya kita punya istilah early childhood itu 0 sampai 6 tahun. Saya termasuk orang yang agak susah membagi antara formal dan non formal, sehingga mungkin itu hanya di pengaturan di dalam pengelolaan masing-masing tadi, masing-masing tempatnya sendiri seperti apa gitu. Oke. Karena baik nih Bu, sejalan dengan tadi ya, kita udah sedikit membahas nyerempet ke perkembangan PAUD nih Bu. Kan di Indonesia juga perkembangan pendidikannya itu pesat ya Bu ya, sampai akhirnya ini di isu terakhir gitu ya yang heboh itu ada tentang pendekatan deep learning ya Bu ya. Iya, mungkin boleh Bu dari perspektif Ibu, mungkin deep learning itu apa sih Bu? Ya baik, jadi yang harus kita pahami dulu bahwa sebenarnya deep learning itu kalau untuk early childhood sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang baru harusnya ya, karena dalam menjalankan kegiatan early childhood itu memang justru deep learning itulah yang tujuan akhir yang kita harapkan di dalam kegiatan PAUD itu sendiri gitu ya. Sehingga kalau sekarang memang dijadikan jargon atau dijadikan istilah yang memang kita harus pahami bersama, itu seperti remind aja ke kita bahwa tujuan akhir dari pembelajaran anak usia dini itu adalah bagaimana anak itu atau kita nih orang dewasa sebagai pendamping anak usia dini itu bisa memberikan fasilitas bahwa anak kita harapkan untuk bisa berpikir kritis gitu ya, kemudian memahami konsep-konsep yang mendalam ya, sehingga akhir dari tujuan ini adalah anak-anak bisa berkreasi dengan merdeka gitu ya, maksudnya tidak dikungkung dengan apa maunya kita sebagai tadi pendamping tadi gitu ya. Jadi harapannya sebenarnya bukan harapan ya, ini memang adalah harusnya yang sudah kita lakukan gitu, dan ini kita perdalam lagi gitu di periode ini ya. Gitu. Emang apa kata tip ini mulai muncul kembali ya permukaan. Iya, betul. Tapi memang ya gimana pun model atau pendekatan metode pembelajaran emang targetnya itu kan membuat seseorang itu emang mendalami apa yang dia pelajari sampai dia itu bisa mengaplikasikannya ke hal yang berbeda sekalipun gitu ya. Ya, harapannya kan anak-anak dari deep itu anak-anak bisa sampai pada pemahaman dan bisa digunakan dalam kehidupan nyata begitu ya. Dan memang mungkin kalau kita membahasnya secara keseluruhan, artinya bukan PAUD saja, itu memang sangat namanya kita sebutnya sangat kita idamkan sekali gitu ya. Jadi artinya jangan hanya sudah dilakukan oleh PAUD, tapi harusnya memang itu bisa dijalankan sampai pendidikan kita ke tingkat yang paling tinggi gitu ya.
gitu. Tapi kalau untuk PAUD-nya sendiri sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang memang harusnya sudah kita jalankan gitu. Oke, mengenai deep learning sendiri itu Bu, jadi saya sih sendiri mau ngelihat kilas baliknya gitu, maksudnya sejarahnya ini gimana sih Bu mengenai deep learning ini, pendekatan deep learning. Jadi kalau pendekatan deep learning itu sebenarnya tadi karena ini adalah sebenarnya konsep yang memang sudah dijalankan sejak dahulu kita belajar tentang early childhood ya, mungkin di situ ada tokoh-tokoh yang memang juga mengenalkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana deep learning ini bisa berjalan sesuai dengan koridornya gitu ya. Di situ juga mungkin ada Piaget, Vygotsky gitu ya. Kemudian mungkin Maria Montessori, itu semua sudah memberikan pembelajaran atau pemahaman tentang bagaimana deep learning itu dilakukan di dalam kegiatan pendidikan anak usia dini gitu. Jadi biar agar kita nih semua memahami deep learning itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan atau sesuatu hal yang baru atau yang aduh gimana ya deep learning kayak apa ya gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sudah sudah ada teori-teorinya juga tadi oleh para tokoh-tokoh dari early childhood tadi gitu. Oke, Hana. Sekarang tadi udah sempet juga nih agak tersinggung ya Bu ya, contoh dari penerapan pendekatan deep learning Ibu ini Bu di PAUD gitu ya Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan nih, kembali Bu ya. Biar teman-teman guru atau emang praktisi pembelajar tuh pendidik emang nggak bias gitu, maksudnya deep learning itu sebuah konsep abstrak atau emang istilahnya tuh sebuah bentuk praktis ya Pak. Gitu. Nah, jadi gini, tadi base-nya adalah deep learning adalah sesuatu hal yang sudah kita jalankan, sudah kita lakukan ya. Jadi apakah itu ada yang namanya model-model pembelajaran seperti area, sentra, atau mungkin STEM ya? Itu sebenarnya juga di situ sudah dilakukan ya, bagaimana anak memahami atau bagaimana anak diberikan kemerdekaan untuk bisa memiliki ide dan mengembangkan imajinasinya begitu ya. Nah jadi jangan karena istilah deep learning kemudian kita bingung mau mencari model apa lagi gitu ya. Apa yang cocok ya sama deep learning, nggak usah gitu, karena sebenarnya dari situ juga kita sudah bisa mengolah bagaimana ini bisa menjadi deep learning gitu. Ya, jadi jangan nanti berpikir dengan deep learning harus ada model pembelajaran baru gitu. Harus ada cerita baru. Enggak, justru kita harus lebih membuat pakem dari apa yang sudah ada itu gitu. Gitu. Kalau dari pandangan saya ya, dan harapannya sih semoga para teman-teman di bidang early childhood ini juga memiliki pandangan yang sama begitu. Karena apa? Agar kita nggak membuat guru-guru menjadi semakin panik, panik attack ya. Aduh, aduh apa nih gitu. Padahal kita melakukan ini gitu loh. Jadi bagaimana kita juga membuat tenang, membuat calm down gitu ya ke guru-guru ya, bahwa dengan model-model itu kita juga sudah melakukan apa yang kita sebut deep learning tadi. Selama kita nggak mengkungkung anak ya, tadi selama kita memberikan kebebasan anak mengembangkan imajinasinya gitu ya. Gitu. Berarti tadi udah ada nih ya teman-teman guru nih satu kata kuncinya ya supaya tidak terkesan menakutkan gitu ya deep learning ini, yaitu pemberian kesempatan kepada anak untuk mengembangkan ide atau gagasannya gitu ya Bu ya. Jadi mengembangkan ide
menemukan ide-ide baru, mengembangkan imajinasinya gitu. Menemukan ide dan mengembangkan imajinasi. Menemukan dan mengembangkan. Kan ide itu agak susah ya buat kita orang dewasa nemuin ide buat sesuatu hal yang positif aja mungkin. Iya, kalau disuruh mah kali juga susah Bu, kalau tiba-tiba nemu aja baru. Iya, makanya jadi harapannya dengan kita lebih memahami apa itu deep learning tadi, anak-anak diberikan kebebasan untuk bisa mengembangkan imajinasinya. Oke, terus selanjutnya nih Bu, kira-kira apakah tadi ya pendekatan deep learning ini diterapkan, apakah ada berangkat dari keresahan gitu Bu mungkin yang terlihat di sistem pendidikan di Indonesia, atau mungkin bagaimana nih Bu? Nah jadi gini, kalau kita memang melihat apa yang terjadi secara fenomenal gitu ya, secara besar-besaran itu memang harusnya kan di dalam dunia anak usia dini itu kita lebih kepada konsep bagaimana anak itu bermain ya, kemudian mendapatkan suatu pengalaman dari bermainnya itu gitu ya, kemudian bisa dari bermainnya itu menghasilkan sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita lupa nih, mainnya main-main aja gitu ya, kemudian dari sekedar main-main aja tiba-tiba kita punya kegiatan yang sifatnya klasikal yang ya udah nih jawab aja deh di lembar kerja, formal ya. Formal. Jadi main-mainnya iya tapi nggak mengarah kepada pemahaman konsep atau bagaimana anak bisa berpikir kritis gitu ya. Jadi di situ ada seperti apa itu namanya missing link ya. Jadi main-mainnya iya tapi nggak nyampe ke apa yang kita inginkan ya, sehingga anak lebih banyak diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lembar kerja ya, dan anak-anak monoton gitu ya, dan anak-anak tidak diasah kemampuan berpikir kritisnya gitu ya, cuman misalnya menjawab aja gitu ya. Nah itulah yang akhirnya mungkin menjadikan pemerintah saat ini juga menggongkan lagi tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah yang lebih tadi bermakna, menyenangkan, mindful ya, maksudnya lebih menenangkan, nggak bikin kalau sekedar menjawab aja kan itu agak nggak ada funnya di situ gitu ya. Nah jadi apalagi kalau anak usia dini ya, kalau ada interaksi lebih ya. Iya gitu. Jadi harapannya itulah harapan dari pemerintah untuk menjawab keresahan-keresahan yang terjadi ya selama beberapa akhir-akhir ini tentang bagaimana itu di anak usia dini gitu ya. Oke. Jadi gini Bu, kan kalau untuk pertanyaan selanjutnya yang saya, jadi kan setiap anak itu kan unik ya, kan apalagi setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing, apalagi tambah dengan setiap sekolah itu memiliki memiliki kebebasan untuk mengatur kebijakannya masing-masing. Jadi kalau berbicara soal pendekatan deep learning ini, menurut pandangan Ibu, relevan nggak sih misalkan ini pendekatan ini diterapkan ke seluruh bagian negara Indonesia gitu, untuk anak-anak di Papua, anak-anak di Sumatera, anak-anak di Kalimantan, atau di daerah 3T sekalipun gitu? Justru karena deep learning ini adalah bagaimana membuat anak lebih merdeka gitu ya dalam berkreasi tadi ya, mengembangkan imajinasinya, justru ini adalah yang paling fit yang paling cocok proper untuk anak-anak dari Aceh sampai ke Papua gitu ya. Karena kan dari sini kita bisa berkembang sesuai dengan lingkungannya masing-masing gitu ya. Tidak ada pemaksaan dalam satu koridor tertentu gitu ya, bahwa anak harus seperti ini, anak seperti ini. Sementara anak itu kan tadi unik ya. Ada yang tadi di Aceh mungkin dia lebih ke mana ininya, ke
agamaan atau ya, jadi ya syariat. seperti itu ya. Jadi kemudian di Papua juga dia lebih ke arah yang bebas begitu ya. Maksudnya anak-anak bermain di alam begitu ya. Jadi dengan deep learning ini justru kita nggak ada pemaksaan anak itu harus di dalam satu koridor tertentu. Tapi dengan deep learning ini tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan kualitas dari anak-anak itu sendiri gitu ya, pendidikan dari anak-anak itu sendiri gitu. Apakah di masing-masing provinsi bagaimana guru juga mengembangkan sesuai dengan kondisi dan lapangannya masing-masing gitu. Oke, paling berarti tinggalnya aja, maksudnya ya tinggal disesuaikan dengan karakteristik dengan daerahnya masing-masing ya. Misalkan Papua adanya buah matoa, mungkin bisa dijadikan media betul. atau apa gitu ya. Ya, jadi jangan tapi bukan berarti anak-anak Jakarta nggak kenal matoa. Oh iya. Gitu Tapi ya. kan bisa bertukar kebudayaan gitu. gitu. Gitu ya. Jadi memang konsepnya itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa tadi memahami sampai dia merasakan enjoy gitu ya, memiliki kesenangan gitu, nggak terbebani gitu ya. Nah itu yang harapannya dari deep learning. Oke, karena Oke, selanjutnya nih Bu, ada apa ya Bu ya strategi yang pas mungkin yang bisa Ibu kasih tips ya untuk pemangku kebijakan dalam menerapkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning Bu? Kalau pemangku kebijakan saya ini ya Mas, masih belum terlihat nih arahnya seperti apa. Tapi kalau untuk masing-masing pribadi dari guru, tips saya ya memang mau tidak mau guru itu harus tetap ikut mengembangkan kemampuannya ya, dan harus siap dalam bagaimana dia mengembangkan pembelajaran itu kepada anak-anak dengan menggunakan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian mengajak anak-anak untuk bereksplorasi gitu ya. Jadi intinya adalah jangan kaku terhadap satu konsep ya. Jadi biar anak itu ya intinya adalah bagaimana anak ya, bukan bagaimana guru. Guru belakangan katanya gitu. Tapi dalam menyiapkan anak ini ya guru harus punya pengembangan wawasan yang lebih dari sekedar guru gitu ya. Jadi dia punya visi, punya misinya itu harus bukan hanya anak terima apa yang diberikan, tapi bagaimana anak bisa eksplor tadi ya, bagaimana dia bisa sampai ke pemahaman bahwa semua apa yang disampaikan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya gitu. Ya itu. Oke, mungkin ini kali mungkin kalau soal kebijakan mah itu mah memang udah urusan pemerintah ya, karena memang dia mempunyai kalkulasi yang lebih rigid lah kalau untuk melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan ke masyarakat gitu. Ya dalam ininya koridornya sendiri memang ada 8 standar nasional pendidikan. Jadi sebenarnya mengolah itu saja itu sudah bisa membuat satu kualitas pendidikan yang akan menjadi lebih baik. Jangan keluar dari situ aja dulu sementara gitu ya, karena memang itu yang masih kita gunakan sampai saat ini gitu. Di dalam akreditasi pun kan kita juga ada hal-hal yang memang terkait dalam penggunaan pemahaman dari 8 standar nasional pendidikan itu. Gitu. Batasan-batasannya. Ya gitu. Jadi kalau selama itu menjadi patokan-patokan kita dalam menjalankan lembaganya atau yayasannya atau satuan pendidikannya itu menjadikan lebih baik gitu ya, nah itu bisa kita jadikan pegangan dulu gitu. Oke, Ibu, ini saya mau meminta bukan tips ya, persepsi Ibu atau mungkin pendapat Ibu. Jadi kalau memang sekiranya model pendekatan deep learning ini diterapkan secara baik oleh guru kepada murid-muridnya atau kepada anak-anaknya, jadi potensi apa yang bisa tumbuh dalam lingkungan belajar tersebut gitu. Jadi kalau tadi ya
sebenarnya base-nya tadi deep learning itu udah kita jalankan ya. Harapannya sih sebenarnya satu, anak dengan anak berpikir kritis, anak juga bisa memberikan pemecahan masalah yang sesuai dengan apa yang dihadapinya. Itu aja dulu, karena terbukti ya kalau kita nggak bisa memecahkan masalah dalam kehidupan kita itu kan jadinya nggak balance ya. Nah, dengan adanya pemikiran kritis dari anak, kemudian terbentuklah tadi problem solving gitu ya, sehingga harapannya tadi dalam kehidupan nyatanya mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh selama dia dari early childhood sampai selesai di pendidikan tinggi akhir gitu. Dan itu ya, dengan deep learning itu sebenarnya bukan hanya tadi kemampuan berpikir kritis, tapi banyak hal, ada karakter juga yang memang dikembangkan gitu ya, bagaimana anak mau bersikap sopan santun gitu kan, atau dalam bermain itu membentuk kemampuan anak antri misalnya ya. Jadi itu kan semua sebenarnya berkesinambungan ya, jadi ada kolaborasi di situ gitu ya. Nah, itu harapannya memang tetap harapan akhir dari tujuan pendidikan itu kan bagaimana kita bisa di dalam kehidupan nyata kita melakukan aktivitas apa yang sudah kita dapatkan selama ya dari dasar sampai tingkat. Oke. Jadi Bu Hana mau ada pertanyaan kembali? Apa ya, tadi kan mungkin udah sempet nih untuk gurunya ya Bu ya, tadi ya udah ada tips untuk gurunya. Sekarang bagi sekolah nih Bu yang mau mungkin menerapkan nih pendekatan deep learning, apa aja sih Bu yang harus disiapkan di sekolah tersebut? Ya, yang pasti sumber daya gurunya nih, sumber daya gurunya, karena kalau fasilitas sarana dan prasarana itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa disediakan, atau kalau nggak punya pun bisa diadakan sesuai dengan dengan keadaannya ya gitu ya. Jadi walaupun misalnya sekolahnya nggak megah sekalipun, nggak punya fasilitas sarana dan prasarana gitu ya, tapi kalau sumber daya manusianya itu punya kemampuan yang baik gitu ya, punya kompetensi yang baik gitu dalam mengembangkan anak untuk bisa berpikir kritis tadi gitu ya, dan mau nih, masalahnya kadang-kadang guru bukan cuman sekedar punya ilmu tapi nggak maunya gitu ya, udah punya ilmunya tapi nggak mau gitu ya. Penerapannya gitu ya. Jadi memang ya, jadi yang perlu di dalam satu kegiatan di lembaga PAUD ya, tapi saya rasa sih mungkin bukan PAUD aja sih ya, mungkin untuk sekolah-sekolah dasar menengah dan tinggi juga tadi ya, sumber daya manusia dari situ. Kalau tadi ya sudah gurunya bagus, kemudian nanti kepala sekolahnya juga punya arah dan pimpinan yang bagus juga gitu ya, tadi fasilitas sarana dan prasarana itu bisa dengan sendirinya mengikuti ya, tercipta dengan kreativitas dari para si sumber daya ini gitu. Karena kalau semua udah lengkap tapi kitanya nggak kreatif, ya udah baliknya nanti ke LK lagi. Balik lagi ya. Cara lama kan? lagi ya. Ya. Jadi kalau saya tips itu memang harus dari human resource-nya. Baru nanti ya fasilitas itu pendukung gitu. Ya, alhamdulillah kalau banyak dengan kita kreatif kan nanti banyak. Kalau untuk sekolah-sekolah kita nggak cerita sekolah yang megah ya, yang semua ada ya. Kita bisa cerita dengan sekolah-sekolah yang mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau dia kreatif, kemudian orang tua merasa terbantu dengan adanya lembaga ini, yakin deh pasti fasilitas sarana dan prasarana itu pelan-pelan pasti akan terkumpul dengan sendirinya gitu. Oke. Jadi kita cukupkan ya, Mana? Mungkin cukup. Ini terakhir Bu Eva bisa memberikan closing statement jadi mengenai deep learning ini di pertemuan kita hari ini. Closing statementnya, jadi yang sudah ada diperdalam. Oke. Diperdalam karena memang tadi
tujuan deep learning itu tadi ada mindful, ada apa tadi namanya selain mindful, joyful gitu ya. Jadi itu sebenarnya kan harapan dari kita selama ini menjalankan early childhood ya. Harapannya anak-anak memang selalu merasa nyaman, merasa happy, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar sampai dan bisa benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Oke, terima kasih Bu Eva atas insight-insight barunya hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan ya, boleh, kita. Silakan. Jadi kalau emang sekiranya jadi kalau dikatakan penting atau tidak deep learning ini diterapkan, satu kata harus. Ya, Mungkin selebihnya Bu Ana. Dan ternyata nih ya Pak Dimas juga ya, deep learning ini bukanlah suatu hal yang baru tiba-tiba muncul gitu ya Bu ya. Memang sudah ada, dan dari PAUD sendiri nih teman-teman, PAUD ini udah ibaratnya sudah menerapkan deep learning gitu ya Bu ya sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman guru yang masih bingung, aduh ada yang baru nih pendekatan deep learning nih, harus gimana nih, ganti ini nih, ganti itu tuh, nggak usah. Yang penting adalah tadi dari Bu Eva memperdalam apa yang telah kita terapkan gitu ya Bu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.